Pemirsa, berbagai dinamika Badan Gizi Nasional menunjukkan evolusi program MBG terus bergulir. Bersih-bersih praktek korupsi, pembedahan tata kelola hingga efisiensi anggaran bertujuan sebagai perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Rotasi kepemimpinan BGN pekan ini juga diharapkan membawa perbaikan signifikan pelaksanaan MBG. Selain membuat program MBG lebih akuntabel dan tepat sasaran, Kepala BGN yang baru juga berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan teknis. Senin malam awal pekan ini, Nanik SD yang masih terlihat keluar dari istana. Tetapi 2 hari kemudian, melalui media sosial, Nanik mengumumkan mundur dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional. Sekaligus pamit ke luar negeri untuk berobat jantung. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memang sempat menyebut Nanik kurang sehat. Gini, Bu Nani kan kurang sehat ya, jadi tolong dipahami, Bu Nani masih perlu istirahat lah ya. Jejak Nanik memimpin BGN tidak sampai seumur jagung. Presiden Prabowo melantik Nanik pada 8 Juni lalu setelah Dadan Hindayana dicopot istana. Saat itu, Nanik berjanji akan memperbaiki tata kelola agar MBG lebih tepat sasaran. Pengganti Nanik juga senada menyatakan Nanik mundur karena masalah kesehatan. Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima. Menurut Kejaksaan Agung, Nanik akan diperiksa untuk membuat terang kasus yang telah menjerat 7 tersangka. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung menyatakan setiap pihak yang dinilai memiliki informasi ihwal perkara yang tengah diusut berpotensi dimintai keterangan sebagai saksi. Semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Tapi semua orang yang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan. Sapu bersih korupsi merupakan salah satu aspek pembenahan program MBG. Pengganti Nanik memastikan tidak akan terjadi konflik kepentingan karena dirinya dan keluarganya tidak memiliki satupun dapur MBG. Tidak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Aspek lainnya adalah perbaikan tata kelola MBG agar lebih akuntabel serta tepat sasaran. Sudaryono menegaskan kesiapannya untuk langsung bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan teknis. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Strategi pembenahan MBG lainnya adalah mengubah sistem pendirian dapur MBG. Ke depan, BGN akan fokus intervensi ke wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. 2 hari pasca pelantikan, Sudaryono langsung tancap gas dengan inspeksi mendadak ke dapur MBG. Sekitar pukul 3 dini hari, Sudaryono sudah berada di dapur MBG di Bogor, Jawa Barat. Sidak Sudaryono berlanjut dengan meninjau distribusi MBG di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor. Selamat bekerja, Kepala BGN yang baru. Rakyat tidak akan lupa untuk menagih janjimu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.